Ulasan kasus ini pemirsa akan kami hadirkan untuk Anda dalam At Large bersama Iqbal Hemawan. Iqbal, silahkan. Baik, kita akan paparkan data dan faktanya dalam segmen At Large Metro Siang kali ini, Valencia. Pemirsa, seperti diketahui sudah 8 tahun kasus kematian Vina Dewi yang dibunuh bersama kekasihnya Muhammad Rizky atau Eki yang sama-sama masih berusia 16 tahun pada saat itu hingga kini masih belum tuntas. 8 pelaku sudah ditangkap pada 31 September 2016 dan sudah divonis. Meskipun menuai kontroversi, sebuah film yang mengangkat tragedi pembunuhan Vina ini mengingatkan kembali publik bahwa kasus ini ternyata masih belum sepenuhnya selesai dan masih ada 3 pembunuh yang belum mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saya akan paparkan dalam segmen At Large Metro Siang kali ini. Yang pertama, kami akan membawa Anda ke 8 tahun yang lalu. Kita mulai dari tempat dan waktu kejadian di mana Vina dan kekasihnya Eki kehilangan nyawanya karena ulah anggota geng motor. Ini adalah lokasi kejadiannya. Kami himpun informasi ini dari tepatnya terjadi di Jalan Raya Talun, Cirebon, Jawa Barat. Tepatnya pada Sabtu malam 27 Agustus 2016, 8 tahun yang lalu. Nah, bagaimana detik-detik kejadian, kronologisnya? Kami harus memberikan peringatan kepada Anda pemirsa bahwa paparan berikut ini mungkin akan membuat perasaan Anda tidak nyaman. Akan ada penggambaran adegan yang termasuk sadis dan juga mengandung unsur kekerasan seksual. Yang pertama, ini pada saat itu Vina dan Eki berkeliling kota Cirebon dengan menaiki motor secara berboncengan. Kemudian pada saat melintasi SMPN 11 Cirebon, mereka dilempari batu oleh geng motor yang lain. Jadi pada saat itu ada 2 geng motor yang sama-sama berkeliling kota Cirebon pada saat itu. Namun pada saat keduanya melintasi SMPN 11 Cirebon, mereka dilempari oleh batu dari salah satu geng motor yang lain. Nah, kemudian pada saat yang lain berhasil kabur, Vina dan Eki terjebak sehingga keduanya dikejar, motornya ditendang dan akhirnya mereka jatuh. Akhirnya mereka dipukuli hingga terluka parah. Selanjutnya yang terjadi kemudian adalah pada saat itu karena sudah kehilangan daya, tidak memiliki power begitu, akhirnya sebelum meninggal dunia karena disiksa, ini Vina juga sempat mengalami ruda paksa secara bergantian oleh para pelaku tersebut yang total berjumlah ada 11 orang. Dan kemudian setelah itu jasad Vina dan Eki dibuang di bawah jembatan layang, diatur seolah-olah mengalami kecelakaan tunggal. Itulah kronologinya. Dan setelah itu ini juga yang diberikan keterangannya oleh polisi. Dalam keterangan awalnya, kita akan lihat dalam keterangan awalnya, ini Vina dan Eki sempat dinyatakan meninggal karena kecelakaan. Yakni Vina mengalami kecelakaan tunggal bersama Eki saat berboncengan motor. Mereka diberitakan menabrak tiang listrik dan trotoar yang tepatnya terletak di jembatan flyover. Kemudian 6 hari kemudian akhirnya Polres membuka fakta dugaan pembunuhan atau berdasarkan dari keterangan saksi dan juga bukti yang dimiliki, ternyata itu bukan kecelakaan, melainkan pembunuhan. Nah, selanjutnya ternyata ditemukan kejanggalan dari kasus ini. Yang pertama, ini adalah tim medis dan pihak keluarga menyebut luka yang dialami Vina ini ternyata sangat parah kalau untuk ukuran mengalami kecelakaan lalu lintas. Terutama ini ditemukan di bagian kepala, tubuh dan juga kaki Vina. Dan kemudian kejanggalan kedua yang juga ditemukan ini adalah terkait dengan di Reskrimum Polda Jawa Barat. Kombes Surawan mengatakan pada saat berkas perkara dilimpahkan dari Polres Cirebon ke Polda Jawa Barat, 8 pelaku pembunuhan Vina malah mencabut keterangan dalam berkas acara pemeriksaan atau BAP. Padahal saat masih diperiksa di Cirebon mereka kooperatif dan menjelaskan mengenai keterlibatan Peggy CS. Kita akan lihat selanjutnya. Nah, ini dia. 8 tersangka sudah ditangkap lebih awal, namun ternyata kendala yang dialami adalah mereka mencabut keterangan dalam BAP yang sudah diberikan. Ini ada perbedaan sikap yang dialami dan itulah kejanggalan yang ditemui oleh pihak kuasa hukum dan juga pihak keluarga. Kemudian ada beberapa kesaksian soal apa sebenarnya motif pembunuhan Vina ini. Karena ternyata bukan hanya pembunuhan yang terjadi karena mereka bertemu di jalan, tapi diduga ada motif di baliknya, yakni Vina disebut-sebut pernah menolak cinta Egi yang merupakan sahabat dari Eki atau Muhammad Rizky. Namun tampaknya mereka berasal dari geng motor yang berbeda. Kemudian Vina juga dikabarkan pernah meludahi Egi hingga membuat Egi kesal dan kemudian menyimpan dendam kepada almarhumah. Dan namun setelah dikonfirmasi sebenarnya ibu korban tidak dapat memastikan motif asmara itu. Jadi soal motif ini pun
termasuk masih abu-abu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah di mana buron pembunuh Vina? Jika sebelumnya memang pernah beredar informasi bahwa salah satu pelaku ini merupakan anak dari aparat atau polisi sehingga tidak segera ditangkap, namun ini sudah dibantah oleh pihak kepolisian, dinyatakan bahwa yang anaknya polisi ini adalah korban almarhum Eki. Nah, 7 pelaku sudah divonis seumur hidup, sementara 1 divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur. Sementara itu, 3 ini masih DPO, yakni Andi, Dani, dan Egi alias Perong. Nah, ini seperti tadi dinyatakan oleh Kompolnas ya, Benny Mamoto, kendala yang dialami adalah karena tidak ada unsur atau tidak ada bukti yang bisa diberikan kepada masyarakat untuk turut mencari 3 buron tersebut. Tidak ada foto, tidak ada sketsa ataupun patung atau apapun itu, namun hanya ciri-ciri dari ketiga pelaku. Dan bahkan ketiga nama ini, Andi, Dani, dan Egi ini pun polisi pun masih belum yakin apakah ini nama asli atau nama samaran. Jadi hanya sekedar ciri fisik maupun tempat mereka diduga sebelumnya tinggal. Nah, ini pula yang membuat desakan publik semakin kuat agar polisi segera menangkap 3 pelaku yang masih buron demi keadilan bagi Vina dan Eki. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.